أحمده في السر وإعلاني حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم إحساني عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي عطاني هداه المطالب أرضاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي ورسوله وفره وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجرمة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wa nakhusu bi dzikri al-Habib Ali Al-Bar mata'ana Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih wal Ustadz Irsyad wa Ustadz Dr. Abdurrahman Bakfir dan seluruh pengurus, para orang tua, sesepuh, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmatnya, nikmat Islam wal iman was-sihah wal afiyah. Sebelum kita melanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, kembali kami mengingatkan hukumnya wajib, di mana sampai saat ini saudara-saudara kita di Palestina masih dibunuh oleh kaum yang memang sudah dinyatakan oleh Allah maghdub alaihim, yang Allah murkai. Sekarang ayat itu benar-benar jelas tafsirannya. Ya, kenapa Allah sebut orang-orang Yahudi maghdub alaihim, kaum yang dimurkai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang kita bisa lihat memang layak dimurkai. Ya, tidak mengenal mana anak kecil, mana perempuan, dan
luar biasa dengan senjata lengkap menghadapi warga sipil. Kemudian presiden yang ada di berbagai negara Islam semuanya diam. Mereka yang pertama akan Allah tuntut di yaumil qiyamah. Makanya jadi presiden, jadi pemimpin, amanahnya berat. Karena yang pertama ditanya oleh Allah, terutama ada kaum muslimin yang jelas-jelas dibantai, genosid, tapi mereka hanya retorika saja. Dari sejak awal hanya mengecam-mengecam. Kalau mengecam-mengecam tugasnya rakyat. Tapi kalau pemerintah bukan tugasnya mengecam, bertindak. Gitu. Ini mereka ini nanti menyesal yaumil qiyamah. Mau presiden di negara manapun selama dia muslim, dia dihisab pertama kali. Tidak main-main. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa takut? Habis juga tetap mati. Takut mati, tetap akan mati. Yang ditakuti bukan matinya. Setelah mati, tempat kamu di mana? Di surga ataukah di neraka? Itu yang ditakutkan, bukan matinya. Toh mati satu keniscayaan. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Jadi beberapa anggota majelis kami itu mahasiswa dari HMI, ya banyak dari anggota majelis kami yang buat aksi dari pagi. Yang di Bitung, yang di Manado juga waktu itu. Nah itu bagus. Ada sikap, ada sesuatu yang kita buat. Atau paling minimal kalau penceramah, ya tema-tema ini diangkat. Jangan hanya masalah apa namanya? Masalah-masalah furu'iyah dalam fikih. Ya, ada masalah-masalah apa lagi, nasab. Ya, ceramahnya nasab terus. Yang Palestina gak pernah dibahas. Yang satunya ceramahnya nyerang sana, nyerang sini. Ini yang paling utama ini. Kemanusiaan. Ya, satu nyawa di dalam Al-Quran harganya seperti nyawa seluruh manusia yang ada di muka bumi. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu nyawa di bumi ini, bagaikan dia telah membunuh seluruh nyawa manusia yang ada di bumi ini. Jadi harga nyawa satu orang itu sama seperti harga nyawa seluruh manusia yang ada di muka. Apalagi ini saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, jangan masa bodoh dengan urusan-urusan semacam ini. Paling minimal doa. Ada yang sengaja melawan produk-produk yang sudah dinyatakan di boikot, sengaja dia beli, kemudian dia share di media sosial. Yang muslim casingnya, tapi hatinya tidak muslim. Karena orang muslim sejati gak mungkin begitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, orang munafik itu ada. Orang munafik itu ada. Dan wahyu khusus surat namanya surat orang-orang munafik, Al-Munafiqun. Jadi presiden jangan ngoceh aja. Ini untuk semua nih. Itu bukan tugas presiden ngoceh. Tugas presiden bertindak. Jadi sekarang kalau di dunia bicara hak asasi manusia, bohong semuanya. Karena semuanya diam, terus bicara hak asasi manusia. Kadzab. Sekarang terbukti dusta. UNICEF, PBB, dan lain-lainnya, LSM kemanusiaan, semuanya dusta kalau hal ini didiamkan.
Para dai kalau gak menyampaikan hal ini, padahal sedang terjadi pembantaian jelas-jelas, mereka juga dihisab. Kalau ngocehnya yang lain-lain, nyawa manusia itu jauh lebih mahal. Antum gak bisa bayangkan bagaimana. Yang punya anak sekarang bisa rasakan. Yang punya anak, anaknya masih kecil, dia jatuh saja, kita orang tua merasakan kesedihan. Anak ini bukan jatuh, dibunuh, dibom, ditembak. Kita gak tahu yang lain seperti apa. Itu kan yang tergambar dalam video. Tapi kan yang lebih dahsyat dari itu tidak tergambar lewat video. Mungkin jauh lebih sadis dari itu. Nah, maka ini terus kita suarakan. Ya, bagus tuh adik-adik yang lakukan aksi begitu. Ya, bagus tuh yang para dai mengajak untuk berdoa setiap sholat. Belum selesai sampai hari ini. Saya bukan orang yang habis waktu nonton video di YouTube, tidak. Tapi sesekali ada lewat itu video, ya kita tergerak hati. Disitulah barometer Nabi katakan bahwa sesama muslim itu seperti satu tubuh. Jika ada satu tubuh tersakiti, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya. Dia tidak bisa tidur, kesahan. Ya, tidak bisa tidur. Dia ikut merasakan, walaupun hakikatnya kita gak bisa merasakan karena kita tidak mengalami itu. Beda yang merasakan secara langsung itu dengan yang tidak merasakan. Tapi paling tidak kan kita dulu pernah rasakan kerusuhan misalnya dulu. Itu hanya beberapa bulan. Ini dari sejak awal itu sudah puluhan tahun. Saya setiap pribadi waktu ada di Hadramaut tahun 2006, ada kenalan saya yang waktu itu juga di Darul Mustafa di Habib Umar. Itu juga orang Palestina asli. Dia cerita itu bagaimana situasi di sana. Itu tahun 2006 dia ceritakan. Mau sekolah saja susah. Ya, jadi memang setiap keluar mau pergi sekolah, jalan kaki, sekolahnya agak jauh, itu memang sudah siap niat untuk apa? Syahid. Mau pergi sekolah ini. Karena ada pesawat Israel itu kadang melepaskan bom di situ, ada tank juga, ada penembak gelap, ada tentaranya, kadang-kadang warga sipil ditembak. Jadi setiap keluar sekolah sudah siap untuk syahid fisabilillah. Itu mau ibadah saja kadang-kadang dihalangi masuk ke masjid, ke Baitul Maqdis. Nah, kita dikasih nikmat keamanan, alhamdulillah. Kok masih malas sholat juga? Mereka susah sholat, ibadah, dihalang-halangi oleh orang-orang Zionis. Jadi betul tuh ayat yang kita baca setiap hari dalam sholat tuh suratul Fatihah tuh maghdub alaihim. Suratul Fatihah maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai? Kata Nabi, hum Yahud. Yang dimaksud orang-orang yang dimurkai itu mereka orang-orang Yahudi. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin salah. Dan sekarang tambah yakin saya, ya, bahwa benar ini kelompok memang tidak secara mutlak seluruhnya. Tapi kenyataannya kelompok Zionis itu sudah jelas-jelas melanggar yang namanya hak asasi manusia. Sudah merusak daripada aturan perang internasional. Semua dilanggar. Tapi yang sebagai anggota yang selalu bersuara hak asasi manusia, kadang-kadang dipertontonkan hewan juga mereka kasih. Ya, kenyataannya semua hanya kebohongan. LSM bohong juga semua. Yang
katanya lembaga untuk apa? Membantu manusia, masyarakat. Gak ada yang bertindak. Ini saya tujukan ke presiden-presiden di seluruh dunia, khususnya yang muslim, gitu. Karena sejak awal yang kita dipertontonkan hanya seruan, kecaman, itu aja. Pidato tugasnya ulama, ceramah masyarakat. Kalau presiden tidak, itu. Walhasil seperti itu. Ini kewajiban sudah gugur, saya sudah sampaikan juga. Ya. Tapi terus tuh yang beristihad jihad dengan boikot, teruskan boikot. Teruskan. Hanya jihad selera saja. Kan masih banyak produk-produk yang lain. Karena hanya itu yang kita bisa lakukan. Mau perang, wah. Pakai apa di sini dulu jihad pakai parang, ya. Dulu. Antum ke sana parang nggak ada guna. Teknologi saja. Jadi Nabi mengatakan, ajarkan anak-anak kalian memanah, ajarkan anak-anak kalian berenang. Ini serapan dari hadis Nabi disampaikan oleh sahabat. Ajarkan anak-anak kalian berkuda. Itu di zamannya Nabi, senjatanya itu panah. Walaupun ini sunnah, tetap. Artinya Nabi ajarkan juga ada sekelompok kaum muslimin yang juga mempersiapkan militernya. Jadi tentara-tentara kita nih semuanya siap semua. Sisa ada dari keputusan atasannya. Yang paling di atas ya presiden. Oh, kalau tentara-tentara ini baik-baik semua nih mereka. Insya Allah siap itu. Banyak kita punya kenalan dan juga anggota majelis itu tentara banyak, bukan hanya di Ternate dan di Halmahera, yang di Manado. Ya mereka tunggu aba-aba saja semua dari presiden. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa Allah yang menentukan siapa pemimpin kita. Artinya kita juga sebagai masyarakat harus berbenah diri. Kita harus lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang betul-betul taat. Hidupkan syariat di rumah kita, di toko kita, di pasar, di kantor. Hidupkan perilaku Islami yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kalau mayoritas kaum muslimin, karena di Indonesia mayoritas muslimin, semuanya atau mayoritas dari mereka mampu melaksanakan ajaran Islam ini dengan baik dan benar, maka Allah sendiri yang akan mengatur dan mengirimkan kepada kita pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebagai manusia yang takwa, maka pemimpin akan bertakwa. Kalau rakyatnya mayoritas bertakwa, tidak mungkin Allah mengirim pemimpin yang tidak bertakwa. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada dalam kitab Musnad Firdaus. Ya, Al-Imam Dailami meriwayatkan Rasul bersabda, "Kama takunu yuwalla alaikum." Sebagaimana keadaan kalian, begitulah pemimpin kalian. Ada hadis Nabi Muhammad SAW.